Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 22 September 2024 merupakan pekan biasa ke-25 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monique dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik, dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, Bab 2 ayat 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadaku karena keperkasaanmu, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan
syukur, sebab baiklah nama-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 16 sampai dengan bab 4 ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 9 ayat 30 sampai 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya
dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Melayani bukan untuk dilayani. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menyajikan pelajaran yang sangat mendalam tentang kepemimpinan sejati menurut Yesus. Saat perjalanan menuju Kapernaum, Yesus mengajarkan para muridnya bahwa Dia akan menderita, wafat, dan bangkit. Namun para murid justru asik membicarakan siapa di antara mereka yang terbesar. Yesus menegur mereka dengan memberi contoh sederhana namun kuat. Dia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya tengah-tengah mereka, dan berkata bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi yang paling rendah, pelayan bagi semua orang. Di sini, Yesus menekankan bahwa kepemimpinan bukan soal kedudukan, kehormatan, atau kuasa, melainkan soal kerendahan hati dan pelayan yang tulus kepada sesama. Kepemimpinan yang melayani ini terlihat jelas dalam kehidupan Paus Fransiskus. Dalam kesederhanaannya, Paus Fransiskus memimpin gereja dengan penuh kasih dan penuh belas. Sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik, beliau tidak pernah mengutamakan kehormatan atau kemewahan, tetapi memilih untuk hidup dekat dengan orang-orang kecil, mereka yang miskin, tersingkir dan terlupakan. Beliau menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani dan berkorban demi kesejahteraan sesama dengan setia menjalankan ajaran Yesus. Paus Fransiskus tidak hanya berbicara tentang pelayanan, tetapi benar-benar menghidupinya. Kita sering melihatnya membasuh kaki para tahanan, menyapa orang miskin di jalan, dan berbicara untuk mereka yang tertindas. Inilah bentuk kepemimpinan yang Yesus harapkan dari kita semua. Sebagai orang muda, kita diajak untuk meneladani Yesus dan Paus Fransiskus dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, melainkan tentang bagaimana kita berperan dalam kehidupan orang lain. Menjadi seorang pelayan dapat berarti membantu teman yang sedang kesulitan, menghibur mereka yang sedang sedih, atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membangun komunitas yang lebih baik. Orang muda memiliki energi dan semangat yang besar, dan itu bisa disalurkan untuk membantu sesama dan membawa perubahan positif dalam lingkungan sekitar. Bagi para pekerja, Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ambisi dan keinginan untuk menguasai. Di tempat kerja, pemimpin yang sejati adalah mereka yang rela membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, mendengarkan kebutuhan tim, dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung. Seorang pemimpin yang melayani selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ketika kita memimpin dengan hati yang penuh kasih dan rendah hati, kita tidak hanya membantu orang lain tumbuh, tetapi juga menciptakan harmoni dan keadilan dalam pekerjaan kita. Dalam masyarakat, kita semua dipanggil untuk melayani. Kepemimpinan yang melayani bukanlah soal memiliki otoritas, melainkan tentang tindakan nyata yang membawa kebaikan. Apakah itu terlibat dalam kegiatan sosial, mendukung mereka yang terpinggirkan, atau menjaga keadilan di tengah masyarakat, kita dapat menjadi pemimpin yang melayani
dengan menjadi pribadi yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk membangun komunitas yang lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh kasih, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Saudara-saudari, marilah kita bertanya dalam hati, apakah dalam kehidupan saya sehari-hari, saya telah menjadi seorang pemimpin yang melayani seperti yang diajarkan oleh Yesus? Apakah saya telah menempatkan diri untuk melayani orang lain dengan tulus? Ataukah saya lebih sering mencari kehormatan dan penghargaan? Semoga melalui refleksi ini, kita semakin dikuatkan untuk mengikuti teladan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang arti kepemimpinan sejati, sebagaimana telah diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon, bentuklah hati kami agar semakin rendah hati dan siap melayani sesama dengan penuh kasih dan ketulusan. Ajarkan kami untuk tidak mencari kehormatan atau kedudukan, tetapi untuk menempatkan diri kami sebagai pelayan yang setia bagi saudara-saudara kami, terutama mereka yang paling lemah dan terpinggirkan. Kami juga berdoa agar Engkau selalu menuntun kami dalam hidup sehari-hari, baik sebagai anak muda, pekerja, maupun anggota masyarakat. Semoga kami dapat meneladani Yesus dan Paus Fransiskus dalam menjalani panggilan untuk melayani dengan penuh sederhanaan dan kasih. Bimbinglah kami agar mampu mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil, damai, dan penuh persaudaraan. Tuhan, sertailah kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami senantiasa menjadi alat kasih-Mu di dunia ini, mewartakan sukacita Injil melalui tindakan nyata. Semua ini kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.